Bergabung Pak Sinar dan selamat datang. Oke, bisa kita mulai Pak Sinar untuk seminar hari ini. Oke ya, Aisyah gimana? Sudah siap untuk seminar hari ini? Oke ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, karunia, dan juga kesehatan yang diberikan olehnya. Kita masih dapat mengikuti kegiatan seminar proposal pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Sinar Sinurat STMkom selaku pembanding satu hari ini, dan serta yang saya sayangi yaitu Aisyah Aimini Nasution selaku pemateri ataupun akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Dan beserta saya sendiri, saya di sini bernama Dito Putra Utomo. Saya di sini yang akan memandu jalannya seminar proposal hari ini dan juga sebagai pembanding 2. Oke, jadi Pak, di sini kita akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi kita yang bernama Aisyah Hamini Nasution untuk mempresentasikan proposal skripsinya, yang dimana proposal skripsinya berjudul Penerapan Metode Operational Competitiveness Rating Analysis atau OKRA dalam penilaian kinerja tenaga pengajar di SMKN Negeri 1 Aik Nabara Barumun. Adapun beberapa tahapan yang akan kita lalui pada hari ini yaitu adalah pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah presentase nantinya akan dibawakan oleh Aisyah Amini Nasution, dan ketiga adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Bapak pembanding 1 dan pembanding 2, serta yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, maka kita mulai saja untuk acara hari ini. Maka kita masuk sesi kedua, yaitu adalah sesi presentase atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Aisyah Amini Nasution. Kepada Aisyah Amini Nasution, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dito Putra Utomo Menkom yang telah memberi kesempatan untuk saya mempresentasikan proposal skripsi. Yang terhormat Bapak Sinar Sinurat STMkom selaku dosen pembanding 1 dan Bapak Dito Putra Utomo sebagai dosen pembanding 2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Sebentar ya Pak, minta waktunya untuk share. Oke, dipersilakan. Sudah terlihat Pak? Belum. Coba kamu close dulu, kamu tutup dulu untuk presentasinya, baru di-sharekan lagi, di-share screen lagi. Sudah kelihatan Pak? Belum juga.
Gimana, Aisyah? Di-share kan, di-share. Ini sudah kelihatan, Pak? Belum. Oke, ini saya coba share saja. Nampak di layar tempat kamu? Enggak, Pak. Saya sudah share screen, ada nampak di tempat kamu nggak? Nggak ada? Oh, udah, Pak, udah. Ada. Oke, ini kalau nggak saya bantu saja. Oke, sudah nampak layar di tempat kamu? Sudah, Pak. Oke ya. Berarti nanti ini saya coba jalankan aja, saya pindahkan kamu yang presentasi. Oke, bisa dimulai? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Oke, silakan dibaca untuk pendahuluannya. Slide pertama, Pak. Slide pertama. Oke. Di sini judul skripsi saya yang berjudul penerapan metode operasional komputasi premis rapid analisis atau OPRA dalam penilaian kinerja tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Negara Baru. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 poin, di mana yang pertama ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian dan analisa dan hasil. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan, di mana tenaga pengajar itu merupakan profesi yang mendalami di bidang pendidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelajaran dan pengalaman dan pengetahuan terhadap siswa-siswi di instansi tersebut. Di sini kualitas yang dimiliki seorang siswa sebagai peserta didik terlihat dari hasil kinerja seorang tenaga pengajar atau guru di instansi pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penilaian kinerja terhadap tenaga pengajar atau guru. Hal ini dilakukan agar tenaga pengajar atau guru menjadi lebih baik dan lebih aktif lagi dalam melakukan pembelajaran. Setelah penulis melakukan observasi ke lapangan, masalah yang dihadapi oleh SMK Negeri 1 Negara Baru pada saat ini yaitu berada pada penilaian kinerja terhadap tenaga pengajar. Maka penulis mengangkat judul ini dengan menggunakan metode OPRA dengan hasil sebagai proses untuk pencarian hasilnya. Di sini ada rumusan masalah, ada 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Negara Barunum dalam penilaian kinerja tenaga pengajar. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan metode OPRA dalam penilaian kinerja tenaga pengajar. Dan yang poin ketiga, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dalam menghasilkan keputusan kinerja tenaga pengajar dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di sini ada tujuan dan manfaat, di mana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam penilaian kinerja tenaga pengajar. Yang kedua, untuk menerapkan metode OPRA dalam penilaian kinerja tenaga pengajar. Yang ketiga, untuk merancang sistem pendukung keputusan dalam menghasilkan keputusan kinerja tenaga pengajar dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di sini ada manfaat penelitian, ada 4 poin juga, yaitu membantu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Negara Baru dalam proses penilaian kinerja tenaga pengajar. Yang kedua, menghasilkan informasi yang lebih objektif terhadap penilaian kinerja tenaga pengajar. Yang ketiga, memberikan dukungan terhadap keputusan yang dihasilkan oleh kepala sekolah dalam penilaian kinerja tenaga pengajar, sehingga keputusan tersebut menjadi lebih efektif. Yang keempat, menghasilkan perangkat lunak sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah kinerja tenaga pengajar. Kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka.
ada sistem pendukung keputusan, di mana sistem pendukung keputusan ini merupakan sistem yang menerapkan metode untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi atau hasil penemuan baru. Yang kedua, penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional untuk organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu metode OKRA. Metode yang akan saya gunakan untuk penelitian tersebut yaitu teknik pengukuran efisiensi non-parametrik dan pertama kali disusulkan untuk menyelesaikan kinerja masalah pengukuran dan analisis produktivitas. Bagian D ada Microsoft Visual Basic 2008, merupakan pemrograman bahasa berbasis desktop buatan Microsoft yang cukup handal dalam perancangan aplikasi atau perangkat lunak. Microsoft Visual Basic 2008 adalah pemrograman aplikasi dengan bantuan teknologi .NET. Teknologi ini ialah Windows komponen dalam pembuatan maupun penggunaan aplikasi. Di sini ada Microsoft Access, yaitu merupakan salah satu program yang terdapat di Microsoft Office yang merancang, membuat, dan mengolah sebuah database yang mudah digunakan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil. Microsoft Access ini penulis gunakan untuk membuat database dalam perancangan pemrograman penilaian tenaga. Yang selanjutnya ada metode ROC, di mana metode ROC ini penulis gunakan untuk menentukan nilai bobot untuk menghasilkan nilai perankingan di hasil akhir. Di sini ada metode OKRA untuk proses perankingan yang sudah diketahui langkah-langkah dari OKRA sudah terpampang di sini, di mana pembentukan maklum keputusan X di baris keputusan maklum alternatif ditempatkan dan di kolom kriteria ditempatkan dalam matriks ini. Di bab 3 ini ada metodologi penelitian, yang mana yang pertama tahapan penelitian, di mana di situ yang pertama mulai, yang kedua tahap identifikasi masalah, yaitu tahap mencari masalah atau mencari solusi masalah yang ingin penulis selesaikan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini ada dua poin, yaitu observasi dan wawancara. Observasi secara langsung ke SMK Negeri 1 Nabara Barumun dan melakukan wawancara dengan pihak SMK Negeri 1 Nabara Barumun. Tahap ketiga yaitu studi literatur, di mana penulis melakukan studi literatur ini untuk referensi yang dimuat dari buku dan jurnal. Tahap keempat yaitu analisa dan penerapan metode OKRA. Ada 6 poin. Yang pertama, membuat maklum keputusan. Yang kedua, menghitung peringkat referensi, nilai kinerja dan alternatif untuk kriteria yang diminimalkan. Yang ketiga, menghitung peringkat preferensi linear dari alternatif untuk kriteria yang diminimalkan. Yang keempat, menghitung peringkat preferensi nilai kinerja dari alternatif untuk kriteria yang dimaksimalkan. Dan yang kelima, menghitung peringkat preferensi linear dari alternatif untuk kinerja yang dimaksimalkan. Dan yang terakhir, menghitung total nilai untuk setiap preferensi dan alternatif. Dan ada tahap 5 yaitu perancangan sebuah sistem informasinya dan perancangan database. Dan yang keenam ada tahap implementasi yaitu tahap pengujian program yang telah dibuat dari masalah yang di atas. Yang ketujuh yaitu tahap dokumentasi dan selesai. Lokasi penelitian dan sampel data, di mana lokasi penelitian ini penulis lakukan di SMK Negeri 1 Nabara Barumun.
yang berlokasi di Desa Sayur Matua, Kecamatan Etnabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penulis melakukan penelitian di SMK Desa Etnabara Barumun ini adalah untuk mengubah sistem penilaian manual menjadi sistem komputerisasi guna untuk mempermudah pihak SMK Desa Etnabara Barumun dalam penilaian kinerja. Poin ke-1 yaitu sampel data. Data yang diambil merupakan sampel data untuk menyelesaikan masalah penilaian kinerja tenaga pengajar. Jumlah keseluruhan data tenaga pengajar atau guru di instansi pendidikan SMK Negeri Barumun sebanyak 24 tenaga pengajar. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampling data, yaitu secara acak sistematik, dan sampling data yang akan penulis gunakan sebanyak 8 data guru sebagai sampel data. Berikut ini sampel data yang akan penulis gunakan. Di sini bab 4, analisa dan hasil. Analisa merupakan suatu kajian yang dilaksanakan pada sebuah penyelesaian masalah, di mana berguna untuk memahami struktur masalah yang ada dengan cara memecahkan masalah tersebut agar lebih mudah dipahami dan mudah untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Di mana penelitian ini dilakukan agar tenaga pengajar atau guru menjadi lebih baik dan lebih aktif lagi dalam melakukan pembelajaran. Untuk menambah semangat tenaga pengajar atau guru, maka suatu instansi dapat memberikan sebuah penghargaan kepada tenaga pengajar yang berprestasi. Di sini ada data alternatif, 8 data guru dengan kode alternatif A1 sampai A8. Dan yang selanjutnya data kriteria. Di sini sudah ada 14 data kriteria yang telah penulis dapatkan dari pihak Kesultanan Institut Negara Barumun. Alternatif tenaga pengajar ini datanya penulis peroleh dari SMK Institut Negara Barumun dengan penilaian dari setiap tenaga pengajar. Dan slide berikutnya merupakan hasil dari pencarian yang telah penulis lakukan dari rumus metode OKRA yang penulis gunakan. Di sini merupakan hasil akhir perhitungan, yaitu referensi akhir perankingan, di mana alternatif 1 merupakan peringkat pertama yang memiliki kinerja lebih baik. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih kepada Aisyah Amini yang telah mempresentasikan untuk proposal skripsinya. Selanjutnya kita masuk sesi ketiga, yaitu tanya jawab ataupun masukan dari pembanding 1 dan juga pembanding 2. Kepada yang pertama, nanti, proses pembanding ini akan disampaikan oleh Bapak Sinar Sinurat STMkom. Kepada Bapak Sinar Sinurat, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator sekaligus juga pembanding dalam seminar ini. Selamat siang buat saudari Aisyah. Siang, Pak. Setelah saya baca laporan-laporan ini, mungkin yang secara umum yang perlu Anda pertimbangkan adalah data tulis itu untuk keseluruhan ya, harap disesuaikan dengan panduan yang berlaku. Nah, saya mulai soroti dulu dari cover paling depan. Walaupun itu nggak terlalu vital, tapi saya kira penting juga untuk diperhatikan. Biasanya kalau penulisan judul itu selalu dalam berbentuk piramida terbalik. Ya. Jadi panjang, makin pendek. Itu artinya apa? Itu secara deduktif. Bicaralah dari mulai hal yang paling umum hingga nanti Anda mendapatkan satu kesimpulan. Itulah artinya kalau judul itu selalu dibuat dalam berbentuk piramida terbalik.
Ya, itu mengenai cover ya. Termasuk juga ketelitian penulisan juga masih ada beberapa kurangnya menurut saya. Walaupun nggak terlalu detail seperti kata kunci di abstraksi. Kan judulnya kan kata kunci. Tapi justru yang Anda buat bukan kata, kalimat. Kata itu kan biasanya tidak ada pemisah spasi. Nah, ini seperti tenaga pengajar, kemudian penilaian kinerja, metode OKRA, itu kan boleh dianalogikan sama dengan kalimat. Jadi ya kalau kata-kata, kalau seandainya itu dianggap penting sekali, hubungkan dengan underscore. Jadi itu dianggap sebagai satu kata. Ya. Saya kira kalau di sini misalnya metodenya nggak usah OKRA, udah bisa. Toh di atas nanti kan sudah ada arti atau kepanjangan dari OKRA itu. Kemudian kinerja, penilaian, buat aja dari dua kata. Mana kira-kira kata-kata yang penting kalau misalnya dianggap penilaian? Sebetulnya kan kinerja nggak dibuat lagi, nggak perlu kinerja jadi kata kunci. Penilaian kan udah jelas-jelas dari judul ini, setiap ada kata penilaian, berarti rujukannya itu ke kinerja. Karena yang Anda nilai bukan hanya kinerja, bukan, yang Anda nilai hanya kinerja. Yang dinilai kan secara umum bukan hanya kinerja, banyak yang lain. Nah, oleh karena itu supaya lebih concern, kebetulan ini judul Anda mengarah semua ke kinerja. Jadi yang merupakan kata kunci adalah penilaian. Berarti dengan Anda menyebutkan penilaian, itu sudah menyatakan kinerja. Nah, itu kira-kira seperti itu caranya membuat kata kunci. Ya. Sebenarnya kaidah-kaidah seperti ini didapat atau diperoleh dari bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Terus untuk batasan, kita lihat aja dulu batasan. Batasan mulai nomor 1 lah. Diuraikan di sana, data tenaga pengajar yang digunakan adalah 8 data pengajar. Ya, menurut saya kurang tepat kalau seperti itu kalimatnya. Harusnya yang Anda buat adalah data yang Anda pakai adalah tahun 2020 atau tahun 2021. Dan sebenarnya Anda nggak boleh mengambil 8. Tampilkan di situ data pengajar untuk tahun ini. Nanti kalau untuk diambil di bab 4 ya, ambillah sampel data 8. Gitu saya kira. Jadi bukan di batasan masalah yang ini. Justru batasan masalahnya harusnya yang Anda sebutkan adalah tahun 2020 atau tahun 2021 atau bulan sekian di tahun 2021. Contoh itu ya. Nah, kemudian nanti di bab 4-nya ambillah sampel dari data yang Anda ambil itu, berapa yang Anda olah? Misalnya 8. Jadi 8 itu adalah sebagai sampel yang Anda olah di dalam bab 4. Bukan di dalam batasan. Nah, itu kira-kira. Khusus untuk mengenai batasan ya. Nah, kemudian nomor 3. Batasan yang digunakan adalah OKRA. Loh, kok jadi batasan itu? Bukankah itu sudah di judul? Batasan itu kan skop yang diperkecil dari domain yang Anda sebutkan. Itu artinya batasan. Masa judul kamu buat di dalam batasan? Kecuali kalau misalnya OKRA itu ada beberapa bagian atau beberapa subpokok. Masih seminar. Dari sejumlah subpokok yang ada, mana yang Anda bahas, baru itu disebutkan cocok batasan. Kalau OKRA di judul, OKRA Anda buat batasan, bukan batasan lagi itu namanya. Ya. Nah, makanya pelajari, kaji lebih jauh, OKRA itu ada berapa bagiannya. Dari sekian bagian, mana-mana aja yang Anda pakai. Baru itu yang disebutkan dengan batasan. Jadi bukan judul itu yang jadi batasan. Ya, salah. Apa bedanya judul dengan batasan kalau begini modelnya? Ya.
Terus mari kita lihat ke kajian pustaka. Kalau di panduan yang dulu namanya ini dapat apa namanya? Apa namanya itu? Kalau dulu pustaka apa namanya? Daftar pustaka landasan teori ya. Landasan teori Pak, ya benar, landasan teori. Kalau dulu namanya landasan teori. Artinya kan landasan teori ini atau di kajian pustaka ini kan istilah-istilah yang berkaitan atau terminologi-terminologi yang ada pada judul Anda yang dianggap sensitif lah atau yang dianggap penting. Istilahnya kalau mengenai kata-kata informasi tidak terlalu esensial sebetulnya. Tapi yang terlalu penting yang dianggap esensial dalam judul itu yang perlu diuraikan rinci di sini. Namanya kajian pustaka. Berdasarkan pustaka ini, maka saya akan bisa melakukan pengolahan untuk data seperti ini hingga menghasilkan seperti ini. Itu baru contoh. Ya. Terus saya lihat di sini ada di kajian pustaka flowchart. Benar? Benar ada di kajian pustaka Anda flowchart? Iya, Pak. Nah, tetapi di bab 4 sama sekali Anda tidak menggunakan flowchart. Lalu untuk apa ya flowchart ini Anda buat kajian pustaka? Ya kajian pustaka yang ada di sini ya mestinya pakai atau digunakan di dalam bab 4 pengolahannya itu. Apa yang Anda pakai di apa? Apa namanya? WML ya atau apa? WML kan? Iya, Pak. Nah, mestinya teori tentang WML di sini yang banyak. Bukan daftar, bukan flowchart. Terus lihat dulu halaman 11. Udah, nampak? Agak cepat dikit. Sudah, Pak. Itu ada flowchart. Dari mana flowchart ini? Ini kan daftar apa namanya kajian pustaka. Kenapa bisa ada ini? Ini kayaknya hasil pengolahan ini. Kenapa bisa masuk ke kajian pustaka ini? Judulnya alat bantu perencanaan sistem flowchart. Tapi di dalamnya ini sudah hasil pengolahan. Dari mana Anda dapat ini? Ya bukan ini. Kalau mau buat teori tentang flowchart, kalau misalnya perlu, bukan ini. Lambang-lambang flowchart apa, pengertiannya apa, mau ngapain itu harus ya. Bukan aplikasi yang sudah dipakai. Ini kan flowchart penilaian tenaga kerja guru SMKN 1 Aina Barat. Ini kan berarti sudah ada kan? Kalau sudah ada untuk apa Anda buat judul ini? Ternyata sudah ada sistem ini, sudah ada penilaian kinerja tenaga pengajar. Apa? Bukti dari laptop pustaka di sini sudah ada. Iya, tolong dikaji lebih nanti nih. Iya, Pak. Kalau seandainya pun dianggap penting atau istilahnya kamu mau nipu-nipu, ya nipunya di bab 4 buat ini. Seakan-akan Anda yang buat, walaupun sebenarnya bukan Anda yang buat. Tapi letaknya bukan di kajian pustaka. Ya, ini supaya diperhatikan. Sepele kelihatannya, tapi ya justru bisa menjadi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apalagi nanti ini dipublis, gitu kan? Ya, sekarang bulan berapa? Bulan 9, Pak. Bulan 9. Coba kalender akademik jadwal pelaksanaanmu di bab 3 itu. Sampai bulan berapa kamu buat di situ? Di jadwal pelaksanaannya. Mei sampai Agustus. Di Mei, kapan keluar SK-nya? Di bulan Di SKP bimbing ya, Pak? apa? SKP bimbing. Iya.
Sebentar ya Pak. Coba diperhatikan yang mau saya lihat ini. Bulan Juli Pak. Yang Anda seminarkan ini sampai bab berapa ini? Bab 4 kan? Iya Pak. Di perancangan kan? Betul? Iya Pak. Nah, coba lihat ini. Agustus sudah selesai dokumentasi. Benar enggak ini yang Anda buat ini? Implementasi Agustus minggu kedua sudah selesai atau minggu ketiga. Dokumentasi sudah selesai. Padahal yang kita lakukan saat ini masih sampai di perancangan. Nah, dikaji nih. Ya. Pak. Ini disesuaikan apa namanya? Jadwal pelaksanaan pada bab 3 ya. Iya Pak. Terus diperhatikan lagi ada beberapa hal yang dianggap perlu selain ini tadi. Jadi harus nanti kalau misalnya sudah didokumentasikan skripsi Anda nantinya di sini Agustus sudah selesai dokumentasi, sementara kamu sidang di bulan 10 misalnya atau di bulan 11, ini sudah nggak benar. Ya, sudah nggak benar. Jadi benar kalau ini sudah berlalu bab 3-nya selesai bimbingannya, bukan berarti ditinggalin begitu saja. Tetap harus disesuaikan dengan event yang kita lakukan saat ini. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Ditu nanti untuk detailnya diberikan cara. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sina Sinurat atas masukannya. Oke ya. Kalau saya sih mungkin sedikit banyaknya hampir sama ya. Lebih pertama bentar ya, saya coba share screen aja ya, mungkin lebih. Oke, sudah nampak ya Aisyah layarnya yang saya share? Oke, jadi yang pertama ini balik tadi seperti judul. Nah, kalau judul tuh nanti posisinya tuh seperti ini, trapesium terbalik. Ini yang dimaksud dengan beliau. Oke, ini jadi nih salah, perhatikan. Yang kedua, kemudian sebenarnya kalau saya sih komentarnya lebih kepada penulisan ya. Nah, ini kalau yang ini jaraknya ngapain diberikan jarak seperti ini gitu. Yang ini nomor 1 ini ya kamu tarikan aja, luruskan dengan ke bawah seperti ini. Ketika kamu buat penomoran otomatis, memang benar dia posisinya ke sini. Tetapi bukan berarti semua ke bawah itu seperti ini kamu buat, tidak. Tetapi ini kamu rapikan. Oke ya, ini untuk kata pengantar kamu rapikan. Kemudian, nah ini kamu jaraknya berapa? 1,5 spasi atau 1 spasi? 1 Pak. 1 spasi semua. Iya Pak. Nah, kalau 1 spasi semua, kenapa ini jaraknya 1,5? Ini jaraknya 1,5, ini jaraknya 1,5, ini baru 1 spasi. Kan nampak ya perbedaannya. Nah, ini konsistensi maksudnya. Jika memang kamu di sini di daftar di sini kamu buat 1 spasi, berarti semuanya kamu gunakan adalah 1 spasi. Jika semuanya kamu gunakan 1,5 spasi, maka semuanya kamu gunakan 1,5 spasi. Jangan ini ada sebagian 1,5 spasi, ada sebagian satu spasi. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya ini penomoran nih. Ini nomornya harus sejajar semua gitu. Ini harus sejajar semua. Berarti harus satu garis. Kalau ditarik garis lurus dari atas ke bawah ini sama, bukan seperti ini, bukan compang-camping. Ini kan namanya compang-camping nih. Sudah ya, ini coba kamu rapikan, kamu luruskan. Dia bukan posisinya penomoran untuk di daftar isi, daftar tabel ataupun daftar gambar, bukan seperti ini. Begitu juga dengan ini. Ini juga ya, ini masih bengkok-bengkok nih. Ini masih nampak, ini masih bengkok-bengkok, ini masih belum lurus. Coba dirapikan kembali. Oke, usahakan ini jangan kamu buat titik-titik seperti ini gini. Ini nampak bahwasanya kamu pembuatan titiknya itu kamu buat satu-satu. Kamu gunakan saja tabulasi. Sudah, kamu gunakan saja tabulasi untuk membuat titik otomatis. Jadi dia biar tidak titik seperti ini kan nampak di perbedaan titik-titiknya. Oke ya. Kemudian nah di sini saya coba nih yang paragraf kedua ini. Nah, di sini kamu dikatakan setelah dilakukan beberapa penelitian
terhadap sistem yang sedang berjalan. Oke, berarti kamu berdasarkan dengan penelitian terdahulu. Kalau kamu berbicara seperti ini, apa kira-kira penelitian terdahulunya? Seharusnya kalau kamu mau mengatakan lebih bagus, saran saya ya, setelah dilakukan pengamatan, mungkin lebih baik katanya seperti itu. Kenapa? Kamu kan di sini mungkin maksud kamu adalah kamu ingin mengatakan di sana itu sedang ada masalah terkait dengan penilaian. Sudah? Nah, seharusnya ini bukan beberapa penelitian, tapi setelah dilakukan pengamatan terhadap sistem yang berjalan, mungkin itu bahasa yang lebih masuk akal untuk diterima. Oke ya. Kemudian ya di sini juga coba ditambahkan atau diperjelas kira-kira masalah utamanya apa sih? Soalnya di sini masih belum nampak jelas ya. Ini saran aja ya, saran saya. Coba lebih diperjelas. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang masalah atau apa sih memang menjadi poin penting ketika penelitian ini tidak dilakukan dengan sebuah sistem, apa sih yang menjadi masalahnya? Itu coba lebih diperjelas. Soalnya kamu di sini hanya berbicara tentang menggunakan cara manual yang direkap ke dalam Microsoft Excel. Permasalahannya yang kamu di sini ada hasilnya terkesan kurang efektif. Nah, kalau saya rasa menurut saya ya itu masih belum menggambarkan masalah yang harus diselesaikan di sana. Coba ini lebih kamu perjelas. Kemudian yang di garis italik, yang di garis miring itu yang bahasa asing atau yang produk asing? Yang di garis miring yang italik ini yang produk bahasa asing atau nama produk? Nama produk yang di. Jadi kalau di panduan kita kan yang dibuat italik itu adalah bahasa asing ya. Pertanyaannya adalah apakah Microsoft Excel ini bahasa asing? Microsoft Excel kan bukan bahasa asing ya. Nah, coba ini kamu telaah lagi, yang dibuat italik di situ adalah bahasa asing. Kalau saya rasa nama produk itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu bukan bahasa asing. Dia tidak memiliki arti ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Kemudian, balik ke batasan masalah ya. Batasan masalah. Tadi mungkin saran dari Pak Sinar, tenaga pengajar mungkin dibuat data yang digunakan pada tahun ini. Oke ya. Kemudian kalau saran saya lebih bagus yang metode ROC dan metode OKRA ini kamu ganti aja dengan kriteria yang digunakan untuk penelitian. Oke ya, jadi mungkin batasan masalah kamu jelaskan aja kriteria yang digunakan pada penelitian ini. Mungkin itu lebih bagus untuk mengganti daripada metode yang digunakan yaitu metode OKRA. Oke. Nah, kemudian ini jarak nih. Jarak 11,25 cm. Ini jaraknya kan tidak 1,25 ya. Ini jaraknya adalah 1,25 cm. Kemudian satu lagi saran saya lebih bagus untuk narasi ini dibuat 2 baris. Buat 2 baris seperti ini. Ini kan 3 baris, oke nggak ada masalah, minimal 2 baris. Kenapa? Biar terkesannya lebih rapi. Kalau ini kan dia nampaknya kan kosong nih. Habis dari subjudul masuk ke narasi, tetapi sisanya kosong. Jadi lebih bagus kalau saran saya diperbaiki narasinya, ditambahkan saja narasinya hingga untuk ini minimal 2 baris saja. Oke, begitu juga yang manfaat penelitian. Sudah ya, ini manfaat penelitian juga dirubah menjadi 2 baris juga. Jadi biar lebih nampaknya kesannya biar sedikit lebih rapi. Oke, saya mau membahas tentang kajian pustaka. Panduan, coba kamu lihat di panduan. Di kajian pustaka di bab 2 itu sebenarnya ada berapa subbab sih? Ada panduan? Ada berapa subbab kira-kira di panduan untuk di kajian pustaka di bab 2-nya? Oke. Atau apa? Kenapa, Pak? Ada, setahu saya itu ada 4. Yaitu 2.1 itu berkaitan dengan topik secara khusus. Kemudian 2.2 itu berkaitan dengan berkaitan dengan metodenya. Dengan
2.1 itu berkaitan dengan kajian teorinya, kemudian keduanya adalah objek, 2.3-nya itu metode, dan 2.4 adalah penelitian terdahulu. Oke ya, nah saya rasa seperti dengan Pak Sinar, ini nggak usah lagi kamu jelaskan. Kenapa sistem informasi nggak perlu lagi gitu. Kalau kita panduan yang lama, ya oke, ini memang perlu, memang dibuatkan, tetapi kita kan sudah berdasarkan dengan yang terbaru. Jadi kamu lebih bagus kamu buat yang pertama itu adalah sistem pendukung keputusan. Kalau kamu masih mau jelaskan tentang apa itu sistem pendukung keputusan, berarti lebih bagus yang kamu jabarkan tentang SPK-nya. Jadi sistem informasinya itu nggak usah lagi kamu buatkan. Kemudian ini penilaian kerja. Coba lihat, perhatikan subbabnya ya. Pembuatan subbab pada bab 2 ini bukan seperti ini. Coba diperhatikan bagaimana cara pembuatannya. Kemudian ini metode. Jadi untuk metode ini dia ada judul kepalanya misalnya 2.2 metode yang digunakan. Oke, 2.1-nya baru metode ROC. 2.2.2 baru metode OKRA. Oke, jadi kalau jika kamu gunakan dua metode, nanti kamu buat untuk subbabnya seperti ini. Bukan kamu pisah seperti ini. Kenapa? Karena di panduan kan untuk metode itu sudah dimasukkan di dalam satu subbabnya. Oke ya, bisa dipahami ya untuk pembuatan ini. Nah, yang ini alat bantu perancangan sistem ini kan tidak ada nih. Ini kan tidak ada. Sudah, alat bantu perancangan sistem, subbab alat bantu perancangan sistem kan tidak ada tuh ya. Kalau saran saya ini sebaiknya dihapus aja. Baik itu alat bantu perancangan mulai dari flowchart dan segala macam sampai bawahnya ini, sampai UML dan segala macam, Visual Basic, kemudian Microsoft Access, ini kan sebenarnya kan sudah tidak diperlukan lagi gitu. Itu saran saya, cuman coba kamu konfirmasikan lagi nanti dengan pembimbing kamu terkait dengan subbab tersebut tentang alat bantu perancangan sistem. Kemudian yang terakhir memang penelitian terkait, tetapi di sini jangan langsung kamu buat isi. Buat dulu narasinya. Narasinya apa? Penelitian terkait bla 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 bla, baru kamu buat ini. Jangan langsung buat seperti ini. Jadi tetap harus ada narasinya. Jadi kenapa narasinya itu perlu? Jadi mungkin biar sedikit lebih rapi untuk nampak dilihatnya. Oke ya? Paham ya, Aisyah? Kemudian metodologi, oke. Metodologinya saya sampel data. Oke, sampel data. Nah, jadi waktu pelaksanaan penelitian tadi Pak Sinar juga mau komentari, kalau saran saya sih ya, mungkin kamu lebih buatnya seperti ini. Kamu dari pengajuan judul kapan? Kemudian pengerjaan bab 1 kapan, bab 2 kapan, bab 3 kapan, bab 4 seminar sampai dengan nanti kamu sidang. Lebih bagus kamu buat seperti itu. Kenapa ya? Seperti kata Pak Mesan tadi, seperti kata Pak Sinar tadi, bahwasanya ini tidak sesuai dengan sudah proses yang kamu lakukan. Kalau dianalisa nah ini kan terpisah nih antara ini terpisah ya. Meskipun dia terpisah seperti ini, yang judulnya ini, judul ini kan namanya judul ya. Judul daripada kolom itu memang harus tetap ada. Berarti di sini memang harus ada judulnya. Jadi dia jangan terpisah seperti ini gitu. Kenapa? Kita nggak tahu ini kolom apa nih, ini kolom apa, ini kolom apa. Jadi saran saya, jika ada tabel yang terpisah seperti ini, tetap kamu buatkan judulnya. Oke? Bisa dipahami ya. Kemudian ROC. Oke. Berarti ada 14 kriteria ya yang kamu gunakan? Iya, Pak. Oke. Use case referensi, use case. Nih, database penulisannya masih belum italik. Coba dicek ya untuk penulisan italik-italiknya seperti ini. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan atau mungkin yang perlu kamu koreksi, kamu perbaiki terkait dengan skripsi, isi proposal skripsi kamu ya.
Oke, sudah dicatat semua jelas atau ada yang ingin tanyakan terkait dengan yang arahan-arahan disampaikan oleh oleh Bapak Sinar Sinurat dan juga dengan saya? Sudah Pak. Sudah jelas semua? Pak, untuk bab 3 Gimana Pak Sinar? Teknisnya nanti di notulen yang kita kirimkan itu juga pertimbangkan. Oke, nanti perhatikan ya, nanti kan ada notulen, coba diperhatikan isi notulen itu karena itu nanti akan ditanyakan ketika kamu sidang. Apakah kamu sudah perbaikin atau belum? Oke, gimana Isa? Sudah jelas semua? di bagian bab 3 Pak untuk jadwal penelitian. Ya. Kan tadi Bapak bilang mulai dari pengajuan judul sampai seminar. Ini sudah Aisyah konfirmasi sama doping. Ini memang dimulai dari identitas Pak karena judulnya waktu pelaksanaan penelitian. Oke, ya benar. Kamu sampai dokumentasi. Dalam arti dokumentasi itu kan ketika berarti kan selesai kan? Berarti dihilangkan aja Pak? Bukan kosongkan dulu tanggalnya. Jamnya, dia kan belum tahu kita sampai kapan itu. Jangan-jangan bulan 12 atau tahun depan. Oke ya, maksudnya tuh seperti ini. Kalau kamu berbicara implementasi kan berarti setelah seminar kan? Ini kan masalahnya kan kamu masih hanya perancangan saja, belum sampai implementasi dan juga belum dokumentasi. Namanya dokumentasi itu adalah ketika proses penelitian kamu sudah selesai sampai dengan kesimpulan. Itu namanya dokumentasi. Nah, kamu buat itu sampai dengan Agustus, sedangkan sekarang kita masih perancangan itu di bulan 9, belum masuk implementasi. Nah, masuk Pak Sinar tuh seperti itu. Jadi kurang lebih untuk prosesnya itu kamu sesuaikan dengan proses penelitian kamu gitu. Mulai dari identifikasi masalah, mulai kapan kamu buat. Oke, paham ya Aisyah? Paham Pak. Oke Pak Sinar, sudah bisa kita tutup Pak Sinar? Oke Pak, mantap Pak. Oke, silakan Aisyah untuk ditutup seminar proposal pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Sinar Sinurat STM.com sebagai dosen pendamping 1 dan Bapak Dito Putra Utomo sebagai dosen pembanding 2 yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi pada hari ini. Terima kasih atas saran dan kritikan yang telah Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Aisyah meminta maaf apabila ada kata yang tidak sesuai atau penyampaian yang kurang maksimal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan keluar. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Kita tunggu yang berikutnya ya Pak ya. Oke Pak. Silahkan keluar. Oke, silakan dipresentasikan, Rosmita. Baik Pak, lagi menunggu Pak. Ininya lagi responding. Pak, bentar ya Pak, lagi responding Pak.
ada itu masalahnya. Minta. Begitu lama. Responding Pak, ininya laptopnya. Oh, udah hack itu. Coba di N-text, Control Alt, kemudian delete, kemudian di close untuk PowerPoint-nya. Kenapa Pak? Coba di N-text saja Task Manager, kemudian di close dulu untuk PowerPoint-nya. Control Alt Del, kemudian pilih N-text-nya untuk PowerPoint-nya, kemudian kamu buka ulang untuk PowerPoint-nya. Udah Pak. Coba di share screen. Buka lagi itu PowerPoint-nya. Di share screen lagi, belum muncul untuk share screen-nya. Oke, ini aja, saya yang share screen aja. Jadi biar cepat. Oke, Rosmita, kamu sudah nampak layar yang saya share? Oke, silakan dimulai. Udah nampak Pak. Oke, sudah, silakan dimulai. Nggak usah dijalankan, nggak usah ditekan F5. Kalau memang berat PowerPoint-nya, nggak usah dijalankan slide-nya. Kamu tinggal pindahkan geser ke bawah saja. Mungkin laptopnya nggak sanggup sekalian untuk menjalankan PowerPoint dan juga untuk videonya. Oke, ini Rosmita, saya aja matikan. Kamu share screen-nya, kamu matikan biar saya aja yang share screen-nya. Biar nanti kamu tinggal baca aja yang saya share. Oke, dimatikan dulu share screen-nya. Oke. Sebentar ya. Oke, kamu sudah nampak layar yang saya share? Belum Pak. Sudah nampak layarnya?
lagi dulu. Oke, kamu sudah nampak layar yang di-share kan? Iya, cuma lagi dulu ya Pak, masih ada. Oke, sudah nampak ini layarnya? PowerPoint-nya sudah nampak? Masih loading Pak. Tuh, jaringan kamu nih. Iya Pak, padahal yang sedang. Ini Rosmita ini sekarang di mana nih posisinya? Hah? Sedang saya Pak tadi ini. Kamu ini posisi di mana? Di kampus di lantai berapa? Lantai 3, lantai 4 atau di lantai berapa? Nanti tidur Pak. Tuh. Oh, kamu pakai WiFi kampus ya? Iya Pak, bukan wifi. Kamu Data. kamu pakai jaringan, pakai data kamu sendiri. Nah, Wah, hilang. Siapa ini? Si Rosmita iya. ini?
Sebentar Pak, saya coba hubungi anaknya. Iya, ya. Oke, gimana Rosmita? Masalah jaringan udah aman? Ya Pak, aku aja yang ini Pak. Gimana? Saya aja yang bagikan ini presentasi layarnya Pak. Sudah bisa, yakin? Tapi nggak dijalankan ya Pak. Ya udah, nggak ada masalah. Gak usah kamu jalankan PowerPoint-nya, tinggal kamu geser aja ke bawah. Udah nampak Pak? Wajahmu yang nampak. Oke, sudah. Silakan aja langsung dibaca. Oke Pak. Oke, Rosmita, silakan dimulai. Ada lagi masalah? Ada lagi kendala? Iya Pak. Atau kita langsung masuk ke dalam sesi pembanding aja Pak Sinar? Untuk menghemat waktu Pak Sinar? Boleh, Pak. Boleh Kalau ya? memang. Oke ya, jadi silakan aja presentasinya. Ditutup aja presentasinya, Rosmita. Oke ya, berarti kita masuk. Apa itu Pak? Nggak ada masalah. Oke ya, berarti kita langsung masuk sesi selanjutnya, yaitu adalah tanya jawab, kritik ataupun saran kepada Bapak Sinar Sinurat STMkom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator sekaligus pembanding. Selamat sore buat Saudari Rosmita. Selamat sore Pak. Bisa agak dikeraskan suaranya sedikit? Soalnya enggak, ini terlalu halus. Yang pertama, Anda punya itu kan hard copy dari laporannya, skripsinya? Punya Pak? Ada di samping sekarang? Ada. Oke, siapkan pulpennya, dan laporannya. Jadi, kita langsung rujuk ke sana nanti. Ya, langsung dicoret aja nanti mana yang kira-kira penting.
Itu penulisan cover diperbaiki ya. Oh, baik Pak. Buat berbentuk piramida terbalik. Jadi paling panjang, makin pendek dari atas ke bawah. Iya Pak. Ya, diatur kalau memungkinkan studi kasus itu satu baris di bawah kalau memungkinkan. Baik Pak. Terus ada beberapa ketemukan di sini dalam penulisan ya supaya kita gunakan nanti dari atas. Terus yang alinea pertama itu sebagai abstrak. Jadi intinya kalau dalam abstrak itu tidak boleh ada definisi. Ya, Yang mana Pak? Maaf Pak. Suaranya macet Pak. itu ya. Padahal di sini tidak. Itu abstraknya itu yang alinea pertama. Itu kan definisi kan? Iya Pak. Definisi tidak boleh ada di dalam abstrak. Definisi itu hanya diizinkan di kajian. Udah? Tahu kan definisi kan? Harapan PHK adalah ini. Langsung aja, biasanya abstrak itu ada 3 bagian nih, alinea. Alinea pertama menjelaskan masalahnya apa, alinea kedua solusinya seperti apa, dan alinea ketiga hasil yang akan dicapai seperti apa. Biasanya seperti itu. Iya Pak. Ya? Udah apa belum? Udah Pak. Udah bisa. Sekali ngomong ya jawab, jadi bertahu kita lanjutnya. Terus yang berikutnya di dalam batasan nomor 1. Ya kan? Di batasan nomor 1. Batasan nomor 1 itu kurang tepat jadi batasan. Karena itu sudah termuat langsung. Harusnya kalau misalkan maut itu ada bagian-bagiannya, bagian mana yang dikerjakan itu yang disebutkan. Kalau ini murni dalam judul ya nggak mungkin itu jadi batasan. Oh ya Pak. Tapi tulisannya itu rapat itu, kayaknya nggak sama spasinya ke bawah itu. Ya. Ya Pak. Terus untuk yang berikutnya di dalam batasan itu maunya disebutkan data yang mana yang Anda pakai, tahun berapa? Karena ini kan riset kan. Iya Pak. Mungkin di dalam instansi tempat riset itu ya banyak data yang mana yang Anda olah, yang jadi acuan dalam pengolahan data Anda. Jadi sebutkan, mungkin aja tahun 2020 atau tahun yang lain misalnya. Penting disebutkan, apakah bisa 1 tahun penuh yang Anda olah, atau mungkin hanya beberapa bulan, sampai dapat kesimpulan sesuai dengan target dari penelitian Anda ini. Paham kan? Ya Pak. Terus pada gambar 31, coba lihat gambar 31. Halaman berapa? Ya Pak. Kenapa Pak? Udah nampak? Ya daftar nama calon peserta PKH kan Pak? Gambar Iya. Halaman 16. halaman 16 gambar 31 kerangka penelitian. Halaman 16. Itu udah. Udah Pak. Ini dijelaskan nggak di bawah ini? Identifikasi ruang lingkup disebutkan nggak seperti apa Anda mengidentifikasi? Ini hanya sedikit kalimat ini, beberapa baris, tapi nggak jelas apa benar seperti ini penjelasannya. Maunya rinci lah, termasuk pengumpulan data seperti apa. Ini terus ada lambang orang di sini.
mau ngapain ini orang. Jadi penjelasan yang di bawah ini benar-benar itu menunjukkan gambar yang di atas. Ya. Ini soalnya langkah-langkah kerja penelitian Anda. Udah? Udah, Pak. Coba lihat jadwal penelitian itu. Kira-kira menurut Anda sudah pasti nggak ini waktu pelaksanaan ini? Sudah, Pak. Sekarang bulan berapa? Sekarang bulan 9. Nah, ini aja bulan 8 udah selesai dokumentasi. Padahal yang Anda presentasikan ini masih perancangan. Nomor 6. Iya, Pak, ya, Pak. Salah ini kan, nggak sesuai kan? Dengan apa yang Anda lakukan. Jadi perencanaan bulan berapa? Hah? Jadi perencanaannya bulan 9 gitu, Pak. Ya, yang benar lah. Sekarang udah September. Tapi justru Agustus di jadwal di waktu pelaksanaan itu sudah selesai dokumentasi. Ya sesuaikan dengan yang sebenarnya. Iya, Pak. Identifikasi pengumpulan data. Identifikasi dengan pengumpulan data itu bisa nggak itu di minggu pertama selesai? Nah, jalan aja angkat ke sana ke tempat kerja, ke tempat risetnya itu udah nggak mungkin itu. Masa mengidentifikasi ruang masalah sama pengumpulan datanya bisa bersamaan 1 minggu selesai, 1 hari, 1 minggu lah ini dalam bulan Mei. Jadi benar-benar apa yang Anda lakukan, seperti apa kenyataannya, itu yang Anda tuangkan kemari. Kalau ini kan bentuk pengetahuan ini kayaknya. Sehingga sesuai dengan keadaan di lapangan. Apa sebetulnya Anda melakukan pengumpulan data? Terus ada nggak data yang Anda kumpulkan? Hah? Ada? Kenapa, Pak? Ada nggak data yang Anda kumpulkan? Ada, Pak. Apalah itu? Kayak dokumen-dokumen apa? Kartu-kartu keluarga gitu, Pak. Di dalam laporan ini ada, bisa nggak kita lihat itu apa yang Anda sebutkan itu? Enggak ada, Pak. Cuma di kriterianya ini, Pak. Loh, sekarang kan karena kita langsung bertemu atau bisa ngomong, maka saya tahu. Anda jelaskan. Bagaimana kalau orang lain baca ini? Paling tidak sampel-sampelnya harus ada lah maunya di dalam bak. Iya, Pak. Terus lihat dulu bak 4-nya. Udah, Pak. Oh, terdapat 15 orang pegawai. Seharusnya sebelum 15 orang pegawai ini, disinilah Anda paparkan atau deskripsikan siapa-siapa aja pegawai di tempat riset ini. Ini kan terdesa ya? Kan terdesa kan? Kenapa, Pak? Ini kan terdesa kan? Iya, Pak. Antar desa. Apa hanya 15 orang pegawai di desa itu? SKPD ini? Enggak sih, Pak. Ini ngambil sampelnya aja, Pak. Ya, tapi Anda nggak sebutkan sampel di sini. Di sini kan sampel ini Anda sebutkan di dalam subbab 41 ini. Terus kira-kira untuk menentukan kode alternatif ini sepengetahuan tempat riset itu atau inisiatif Anda sendiri? Apanya itu, Pak? Nama-namanya atau gimana, Pak? Ini kodenya, kode-kode alternatif ini. Semua kode-kode yang Oh, inisiatif sendiri, Pak. atau memang sudah ada dari tempat riset itu? Enggak, inisiatif sendiri, Pak, kalau di alternatifnya. Itu ketentuan dengan metode mautnya? Iya, Pak. Kebanyakan pakai A1 gitu.
Nah, jadi ini harus dijelaskan lah, kenapa mesti A, kenapa enggak B, kenapa enggak C, kenapa enggak Q. Ya dasar pemikirannya kita kan harus tahu di sini. Nah, semua orang yang baca imajinasi visual itu. Iya, Pak. Nah, banyak ini. Takutnya ini rekayasa semua yang kamu buat ini. Kalau kamu tuliskan seperti ini kan ada namanya yang 15 orang ini, Herlina, Arba, Rawati, dan segala macam, siapapun kan bisa kan? Iya, Pak. Dan nggak tahu kebenarannya itu. Apa benar itu memang SKPD-nya ini semua? Atau benar ini dari antara sekian banyak yang Anda ambil ini? Jangan-jangan rekayasa semua ini. Kalau namanya enggak, Pak, memang dari kantor itu. Ya nama bisa aja kan. Di kampung kami juga banyak nama ini sama. Apa bisa itu saya katakan pegawainya di sana? Kenapa, Pak? Nggak jadi ketentuan itu. Makanya ada KTP. Supaya jelas ada pembeda. Kalau ada nama yang sama. Ya kan? Iya, Pak. Terus saya tidak melihat di bab 4 Anda itu hasil akhirnya seperti apa. Nanti hasil akhirnya ini seperti apa? Ini keputusan kelayakan pemberian bantuan. Berarti kan dari 15 orang, apakah semua dibantu atau beberapa dari 15 orang? Makanya Beberapa, kan Pak, ini untuk menilai siapa yang lebih layak, Pak. maka saya tanya tadi berapa karyawan di atau pegawai di desa itu? Katakanlah 100 orang atau 20 orang. Apakah dari 20 orang itu akan semuanya diberikan bantuan? PKH itu? Enggak, Pak. Enggak. Jadi yang 15 yang Anda buat ini semua dapat. Kenapa, Pak? Ini kan ada datanya, Anda buat nama-nama pegawai itu ada 15 orang. Apakah yang 15 orang ini nanti semua dapat PKH itu? Enggak, Pak, ini kayak memilih dulu gitu, Pak. Siapa yang layak. Tapi di hasilnya nggak ada. Saya nggak tahu siapa dari antara 15 ini yang akan diberikan. Nggak ada saya lihat di sini. Oh, iya, Pak. Kenapa kok bisa ada? Padahal judulnya kan kelayakan pemberian bantuan PKH. Sementara kalau saya lihat di sini cuma ranking doang. Oh, iya, Pak. Nah, mestinya kan dari 15 itu misalkan 10% atau 15% atau 20% dari antara mereka diberikan bantuan. Nah, persoalan sekarang, bantuan itu sama nggak untuk setiap orang? Atau setiap orang dibedakan? Kenapa, Pak? Apakah bantuan sama untuk setiap orang atau berbeda-beda untuk setiap orang? Aduh, maaf, Pak. Nggak jelas suaranya. Udah dengar? Misalnya kamu pakai headset ini, headset ada headsetnya ini. Atau nggak tahu nggak Iya, bagus ada, Pak. headsetnya. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Jaringan, Pak. Iya, Pak. Saya ulangi pertanyaannya. Sudah dengar? Dari 15 orang, dari 15 orang pegawai yang Anda riset itu, apakah 15-nya diberikan bantuan? Enggak, Pak. Oke, berarti beberapa ya? Iya. Beberapa ya? Iya. Baik. Dari beberapa yang diberikan itu, atau yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan itu, apakah besaran bantuan untuk setiap orang sama atau berbeda? Berbeda, Pak, menurut jumlah anaknya gitu. Nah, inilah yang kita nggak paham di sini. Jadi di dalam hasil Anda ini, kita nggak bisa melihat berapa untuk si A, berapa untuk si B, berapa untuk si C, berapa untuk si D. Siapa yang terpilih dari 15? Nggak ada. Nggak jelas. Ya, harapan saya nanti itu diperbaiki lah. Konsultasikan lebih lanjut dengan pemimpin. Ya. Biar nampak hasilnya ini apa.
judul nanti wah luar biasa. Enaknya kita baca judulnya itu, tapi isinya nggak ada, lucu. Isinya judulnya itu harus terjawab di sini. Ya. Sekian orang yang Anda, berapa yang diberikan, sekian berapa orang, kemudian berapa masing-masing, ya harus jelas di sini. Ngerti kan? Baik, sekian dari saya kembalikan ke Pak Dito. Selanjutnya nanti biarlah dari notulen yang diambil. Baik, terima kasih kepada Bapak Sinurat atas kritik dan juga masukannya. Oke, harus minta saya mungkin share screen aja ya biar kamu mungkin bisa lihat langsung juga. Kamu kalau mau catat juga silahkan aja, nggak ada masalah. Oke, kamu sudah nampak ya layar yang saya share ya? Sudah. Oke, ini kan dia bentuknya adalah bold. Ini kenapa tidak kamu bold kan? Oke, judul lihat. Judul di panduan, lihat ini bold, kemudian bentuknya seperti kata Pak Sinar tadi, trapesium terbalik seperti ini. Oke ya. Tuh, kemudian yang ini kan ada jarak terlalu jauh nih. Sudah. Ini kamu atur aja di sini. Inilah bagaimana cara kamu ngaturnya agar ini dia tidak terlalu jauh ke bawah. Oke, ini nampak ya terlalu jauh. Mungkin 4 cm itu jaraknya segini ini. Ini agak dibuat rata aja. Kenapa? Karena kalau dia di print ke dalam hard copy, ini nanti nampaknya kesannya jadi jelek. Oke ya, jadi kemudian ini abstrak. Abstrak itu biasanya ada kata kunci. Maksimal 5 kata. Sudah? Di sini ada kata kuncinya maksimal 5 kata. Oke, itu kamu silakan tambahkan. Kemudian nih, saya penulisan kamu di bab 1 nih. Ini masih banyak nih yang salah. Saya nggak tahu apakah kamu kelupaan spasinya atau gimana ini ya. Coba kamu baca lagi. Saya ngambil contoh ini. Seharusnya sehabis titik spasi. Seharusnya sehabis titik spasi. Kemudian ini manual memerlukan. Oke. Coba dibaca lagi ya. Bukan hanya dari bab 1-nya, tetapi semuanya. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Jika masih ada yang seperti ini, silahkan coba dicek lagi. Ini kan salah penulisan ya. Seharusnya kan habis titik adalah spasinya. Oke, bisa dipahami Rosmita? Oke, ada berapa kriteria sih? Hanya 3 memang. Kenapa, Pak? Kriteria yang digunakan hanya 3. Ada 3, Pak. Ibu hamil, jumlah anak, dan usia lanjut. Iya, Pak. Itu yang menentukan kepala desa di sana atau memang ada dinas yang sudah menentukannya? Saya ini searching di BPS, Pak. Kamu searching di Sebenarnya banyak sih, Pak, kriterianya. Coba kalau bisa kriterianya ditambahkan, jangan hanya 3 saja. Ya, kalau bisa ditambahkan. Setahu saya PKH itu kan bukan hanya itu aja sih gitu. Bukan hanya usia lanjut, jumlah anak, dan ibu hamil. Nah, ini ya kamu ibu hamil, jumlah anak, dan usia lanjut. Oke. Coba kita lihat ke bawah ini untuk kriteria. Nah, di sini ada tingkat pendidikan. Kemudian di sini ada jenis pekerjaan. Itu nggak sinkron. Paham maksud saya? Tadi kamu di atas usia lanjut, kemudian ibu hamil, jumlah anak. Nah, sedangkan yang di sini jenis pekerjaan, tingkat pendidikan. Nah, itu kan berarti kan datanya kan tidak sinkron. Sampel data ini adalah kriteria yang kamu sudah jelaskan di atas. Apa saja kriterianya, itulah yang kamu gunakan sebagai sampel data. Jadi makanya saya bilang coba disinkronkan antara kriteria yang kamu gunakan dengan sampel data yang di bawah. Oke ya. Oke, kemudian nanti kamu coba juga silahkan dibaca aja ya nanti untuk itunya. Kemudian ini kalau saran saya narasinya dibuat 2 baris saja, jadi biar agak lebih rapi, biar nggak nampak kosong seperti ini. Jadi habis subjudul kosong, ini kosong, kemudian langsung lebih bagus ini dibuatkan 2 spasi. 2 baris narasinya ya. Narasi ini ditambahkan jadi 2 baris, kemudian ini jaraknya jangan satu spasi, tapi 1,5 spasi. Oke ya. Kemudian ini kriteria kalau bisa, kalau saran saya coba ditambahkan saja kriterianya. Coba kamu tanyakan dengan sana apakah memang hanya 3 ini atau punya berkaitan dengan yang lain untuk PKH-nya. Ini juga narasinya juga ditambahkan. Nah, kemudian ini Microsoft Visual Studio itu bahasa asing atau produk asing? Bahasa asing, Pak.
Bahasa asing artinya apa? Kenapa Pak? Bahasa artinya kalau kamu bilang Microsoft Visual Studio 2008 itu bahasa asing. Kira-kira artinya apa sih Microsoft Visual Studio itu? Ayo. Coba kamu kaji ulang. Yang di italic itu bahasa asing atau produk asing? Yang dinamakan bahasa asing itu memiliki arti untuk bahasa Indonesia. Microsoft Visual Studio, kalau kamu bilang bahasa asing artinya apa? Oke, harus bisa dibedakan ya antara produk asing dengan bahasa asing. Kalau dia produk asing, kalau bahasa asing, ya kalau produk asing, yang menurut saya itu tidak perlu kamu buat italic, kamu buat biasa saja. Nah, kemudian konsistensi. Kamu lihat di sini untuk multi attribute utility theory kamu buat italic. Oke. Multi attribute utility theory kamu buat adalah italic. Nah, di sini ini kamu masih belum tidak buat italic. Ini juga tidak kamu buat ke dalam bentuk italic. Coba ditanyakan ya ke pembimbing kamu apakah memang itu perlu dibuat semuanya italic atau gimana. Tapi kalau menurut saya jika satunya italic, semuanya italic, jika tidak maka semuanya tidak. Oke, bisa dipahami? Nah, ini bab 2 sepertinya sama nih dengan si tadi yang pertama si Aisyah. Coba lihat di bab 2. Di bab 2 panduan itu saya rasa ini tidak diperlukan lagi untuk panduan yang terbaru. Itu hanya 2.4 sampai 2.4 untuk panduan ya. Ini sebenarnya tidak perlu lagi itu. Yang sebenarnya yang perlu kamu jelaskan itu adalah ini, sistem pendukung keputusan. Ini bisa kamu jabarkan lagi. Untuk subbabnya juga perhatikan ya. Subbab di bab 2 itu coba diperhatikan. Coba lihat panduan, sesuaikan dengan panduan untuk susunan subbabnya. 2.1 itu apa, 2.2 apa, 2.3 itu apa, 2.4 itu apa. Coba diperhatikan. Oke, kemudian ini alat bantu perancangan. Alat bantu perancangan setahu saya itu sudah tidak ada lagi. Alat bantu perancangan itu di panduan itu sudah tidak ada lagi. Nah, coba kamu baca atau coba kamu lihat panduan. Coba dikonsultasikan dengan pembimbing kamu. Apakah memang diperlukan alat bantu perancangan atau tidak. Soalnya kalau kita mengikuti panduan, alat bantu perancangan ini sudah tidak diperlukan lagi. Sudah tidak ada lagi di dalam skripsi. Oke? Sampai dengan yang di bawah ini. Oke, bisa dipahami sampai sini Rosmita? Bisa Pak. Oke, kemudian sampel data seperti saya katakan tadi. Sampel data di sini sesuaikanlah dengan kriteria kamu. Kalau misalnya kamu menyebutkan di atas kriterianya ibu hamil, jumlah anak, usia lanjut, nah berarti kamu juga jelaskan sini tidak ada usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan. Oke, ini namanya juga sampel data, berarti berkaitan dengan data yang akan kita olah, data yang akan kita lakukan pada penelitiannya. Oke, ya bisa dipahami ya Rosmita ya. Ya Pak. Nah, ini kan terpotong nih. Kalau terpotong seperti ini, di sini tetap dibuat judulnya. Sudah, ini tetap dibuat judulnya. Judul daripada si kolom ini, si baris ini tetap harus dibuat judulnya. Waktu pelaksanaan sesuaikan dengan kata arah dari Pak Sinar, sesuaikan dengan yang realnya yang kamu lakukan. Oke. Sekarang ini, tadi kamu melakukan penelitian ada berapa sih jumlah alternatifnya? Semuanya. Kenapa Pak? Seluruh alternatifnya ada berapa sih yang dikategorikan miskin? Sebenarnya banyak Pak, cuman saya ambil aja gitu. Oke, sebenarnya ada banyak. Nah, di sini di bab 1 ini, kamu kan dari 20 keluarga nih. Sudah. Kemudian 14 keluarga yang hanya menerima 14 keluarga. Oke, bisa dipahami kira-kira maksudnya dulu. Oke. Nah, berarti yang mau saya tanyakan pemilihannya ini apakah pemilihan tunggal yang menjadi pemilih atau 14 orang yang akan dicari? Pemilihan tunggal sih Pak. Pemilihan tunggal gitu. Berarti dari banyaknya alternatif ini hanya satu yang diterima.
atau gimana? Soalnya kamu di atas diceritakan bahwasanya dari 20 orang, dari 20 keluarga miskin, 14 yang menerima. Oke, benar ya? Kamu di atas tadi bercerita seperti itu. Dari 20 yang diterima adalah 14. Tetapi di bab 4 sini, ini kamu bolkan nih. Nah, yang saya jadi pertanyaan itu adalah, ini mau kamu pilih yang 14 itu atau pemilihan tunggal? Namanya bantuan nggak mungkin tunggal lah. Nah, nggak mungkin tunggal kan. Nah, kalau kamu tidak mungkin tunggal, berarti di sini kamu sajikan siapa-siapa saja yang berhak menerima. Berarti kalau kamu cerita 14, berarti kamu harus sebutkan alternatif yang ke-14 itu siapa saja yang berhak menerimanya. Oke, bisa dipahami kira-kira Rosmita ya? Itu untuk hasil akhirnya yang tadi juga disinggung dari Pak Sinar Sunora. Oke, mungkin itu saja terkait dengan yang bisa saya sampaikan atau yang bisa masukan dari saya terkait dengan proposal skripsi kamu. Oke, selanjutnya penutup saya serahkan kepada Rosmita Sari untuk menutup acara seminar proposal pada hari ini. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Sinar STMkom dan Bapak Dito Butro Utomo MKom. Yang telah saya menguji saya pada seminar proposal skripsi ini. Mohon maaf atas segala tingkah laku dan ucapan saya yang kurang berkenan dari hati Bapak, termasuk segala jawaban yang telah saya berikan. Selanjutnya saya akan menerima dan merevisi kembali skripsi saya ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan keluar. Dan bisa kita keluar Pak ya? Sudah bisa Pak? Oke, makasih. Oke, sama-sama Pak.